السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار أيها المسلمون والمسلمات. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Sebelumnya barakallahu fikum, saya meminta maaf kalau sebelumnya daurah dijadwalkan mungkin dari jam 10 atau dari jam setengah 10 atau mungkin jam 9, namun terlambat karena perjalanan. Yang kedua juga saya minta maaf kalau mungkin daurah sebelumnya dijadwalkan akan berlanjut setelah zuhur. Saya minta maaf, saya mungkin cuman sampai zuhur aja. Qadarullah, di tengah jalan dapat telepon bahwa ibu mertua saya meninggal. Karena perjalanan sudah hampir masuk Cilacap, maka saya pun akhirnya tanggung, insyaallah taala selesai daurah langsung pulang. Jadi mungkin pada zuhur kita nggak bisa lanjutkan. Wa insyaallah taala nanti kapan waktu kita bisa bertemu lagi insyaallah taala. Dan ini juga akhirnya mendesak untuk meringkas materi yang tadinya mungkin bisa kita sampaikan dalam 2 kali. Akhirnya mungkin kita akan ringkas dalam 1 kali pertemuan. Yang penting barakallahu fikum adalah ilmu untuk diamalkan. Tayyib. Ayuhal ikhwat wal akhwatul kiram, rahimani Allah wa iyyakum wa hafizani wa iyyakum min kulli su'in wa makruh. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya daurah kita adalah kita akan sedikit membahas sekilas ataupun sedikit masalah antara taklid, kemudian ittiba' dan ta'assub atau fanatik. Dan materi-materi yang seperti ini sangat penting untuk kita bahas di tengah-tengah banyaknya para pengaku, di tengah-tengah banyaknya orang yang mengaku bahwa dialah ahlus sunnati wal jamaah, bahwa dialah salafi yang murni, bahwa dialah ahlul haq, bahwa dialah pembela ulama, namun pada hakikatnya barakallahu fikum bukan memposisikan diri sebagai pembela ulama, tetapi sebagai muta'assib kepada ulama tertentu. Kita menyaksikan adanya fenomena yang seperti ini di kalangan
kebanyakan orang atau sebagian orang yang mengaku sebagai salafi merasa bahwa dialah pembela ulama, merasa bahwa dia adalah alal haq, di atas kebenaran. Namun pada hakikatnya kalau kita lihat gerak-geriknya, kalau kita lihat tingkah lakunya, kalau kita lihat metode dan manhaj dia di dalam beramal dan berdakwah, pada hakikatnya adalah muta'assib, muqallid, dan bukan muttabi' sama sekali, dan bukan membela ulama. Dari mana kita lihat? Siapa saja ulama yang berbeda dengan ulamanya salah, sikat. Siapa saja ustadz yang berbeda dengan ustadznya salah, sikat. Atau minimal dicurigai. Minimal kalaupun enggak disalahkan dan enggak langsung disikat, dicurigai. Sebentar, kita belum jelas arahnya kemana ini orang. Yang jelas mau mengarah ke sini juga enggak, mau mengarah ke sini juga enggak, kita lihat dulu. Jadi yang seperti ini pada hakikatnya ahlul haq, ahlus sunnah, atau pada asalnya barakallahu fikum ahlus su', tidak lain kecuali ahlus su'i wal dhalal. Naam. Ingin mengarahkan dakwah kepada pemikiran dia, ingin mengarahkan dakwah kepada pemikiran ulama yang dia kagumi, syekh yang dia kagumi, ustadz yang dia kagumi, dan inilah pada hakikatnya fanatik dan ta'assub bi'ainiha. Sebut aja misalnya barakallahu fikum jebolan Dammat yang belakangan ini misalnya dengan jaringan mereka Isnatnet atau yang sejenisnya, sehingga setiap yang menyelisih dan setiap yang salah mereka sikat dan mereka minimal dicurigai itu tadi. Minimal dicurigai dalam tanda tanya. Kemana arahnya Ustadz ini? Pondoknya ada yang seperti ini, tidak seperti pondoknya Ustadz Fulan, tidak seperti, minimal dalam tanda tanya besar. Ini pentingnya kita membahas materi-materi perbedaan antara ta'assub, fanatik, taklid, dan ittiba'. Dan juga barakallahu fikum dari sisi lain yang kedua, terkadang orang yang seperti ini begitu gampang mengkultuskan orang yang dikaguminya. Dan begitu gampang menjatuhkan orang yang berbeda dengan dia. Padahal kalau seandainya saya kasih contoh, tidak usah jauh-jauh. Baca aja kitab Raf'ul Malam an A'immatil Alam. Tidak usah jauh-jauh. Baca aja kitab Raf'ul Malam an A'immatil Alam oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Raf'ul Malam menjauhkan, menghilangkan celaan, menjauhkan celaan terhadap a'immatul a'lam dari para ulama a'lamul ummah. Ketika barakallahu fikum ulama salah, maka semestinya kita bercermin. Kalau ulama sekelas Syekh Fulan bisa salah dalam berfatwa, maka apalagi saya. Semestinya kan begitu. Kalau ulama sekelas misalnya taruhlah Syekh Ubaid Al-Jabiri misalnya, bisa salah dalam berfatwa misalnya, berarti apalagi saya. Enggak pernah salah karena memang enggak pernah berfatwa. Tetapi memang kadang-kadang sebagian orang qillatul haya, enggak punya rasa malu, kadang barakallahu fikum berani mencabi-cabi kehormatan ulama, berani merusak kehormatan ulama, berani barakallahu fikum merusak kehormatan saudaranya sendiri demi untuk membela kepentingan syekhnya, demi untuk membela kepentingan ustadznya, demi untuk membela kepentingan guru yang dia berguru padanya. Sudah gitu dia mengaku bahwa dialah pembela kebenaran. Mau dikemanakan dakwah kita ini? Mau dikemanakan ulama kita? Demi Allah, kalau orang-orang seperti ini ada di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, musnah semua itu madhabul arba'ah, madhab-madhab imam yang 4. Gak boleh sih kecuali harus nurut pada dia.
Naam. Baik. Ayuhal muslimun wal muslimat. Satu contoh aja, terkadang barakallahu fikum fanatik yang, dan ini sering saya contohkan di dars di beberapa tempat kalau ta'lim rutin saya. Suatu contoh aja, kadang-kadang fanatiknya kita ini yang tidak dirasa oleh kebanyakan orang kadang, dan dia merasa membela kebenaran. Saya kasih contoh sederhana aja. Kadang-kadang ada seorang ikhwan kita diminati di satu masjid, ditarik, dibutuhkan di suatu masjid untuk menjadi imam, atau kadang-kadang dibutuhkan untuk, kadang-kadang ikhwan kita kadang ngontrak di satu perkampungan yang memang masih awam, sementara dia dan istrinya juga cadaran dianya. 1 bulan, setengah bulan kemudian diusir dari masjid ikhwan kita ini tadi. 1 bulan, setengah bulan diusir dari kampung ikhwan kita tadi ini. Dan dia pun cerita ke sana kemari bahwa sekarang saya nggak boleh ngimamin lagi, saya nggak boleh ngekos ngontrak situ lagi, dan orang-orang kampung situ adalah musuh-musuh sunnah. Tanpa tanya, tanpa tabayun, tanpa tasabut, langsung kita main vonis bahwa masjid fulan dulunya senang dengan kita, sekarang nggak senang lagi dengan dakwah salafi. Sekarang mereka musuh sunnah. Bahwa kampung fulan yang tadinya senang simpati dengan dakwah kita, simpati dengan salafi, sekarang mereka benci dengan kita. Loh, buktinya mana akh? Buktinya dulu diimamin oleh ikhwan kita, sekarang diusir. Buktinya ikhwan kita ngekos di itu diusir. Loh, sabar dulu mas. Itulah namanya ta'assub dan fanatik yang tidak disangka. Kalau kau mau menegakkan keadilan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kamu suatu kabar, maka hendaknya kalian tabayyun. Lihat bagaimana terjadi barakallahu fikum. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir kisah Al-Walid Ibnu Uqbah Ibnu Abi Mu'ayyid ketika diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan sedekah Banil Mustaliq setelah mereka tunduk di bawah kekuasaan Islam. Begitu Banil Mustaliq mendengar bahwa utusan Rasulullah datang untuk mengumpulkan sedekah mereka, mereka pun menyambut dengan lapang dada dan dengan gembira. Karena senangnya mereka siap siaga mau ingin menyambut dia di luar kota, biar nanti kita giring masuk kota ini orang. Utusan Rasulullah kita harus muliakan. Kita akan sambut dari luar kampung kita dan kita giring dia kampung kita supaya masuk kampung kita dengan kehormatan yang istimewa. Namun takdir berbicara lain. Syaitan yang bermain. Tatkala dia melihat gerombolan dan rombongan Banil Mustaliq, mereka sudah siap siaga di luar kampung, dia pun balik, pulang. Apa info yang masuk kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, inna Banil Mustaliq mana'uz zakah, mana'uz sadaqah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Banil Mustaliq mereka tidak mau mengeluarkan sedekah. Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan bersiap untuk menggerakkan pasukan untuk mengirim pasukan karena ternyata mereka ini cuma berpura-pura aja masuk Islam. Ternyata Banil Mustaliq juga mereka tidak kalah gesitnya. Takut mereka. Kenapa kau utusan Rasulullah di tengah jalan pulang? Jangan-jangan dia memberikan info negatif kepada kita. Mereka pun menyusul. Ya Rasulullah, kami dengar berita bahwa utusanmu datang untuk mengambil sedekah. Kami pun bersiap 100% untuk menyambut dia dari luar kampung dan kami akan memuliakan dia. Namun di tengah jalan kami dengar berita dia pulang ya Rasulullah. Kami khawatir ada berita negatif tentang kami. Ya subhanallah. Apa yang terjadi kalau seandainya langsung kemudian bersikap
Kenapa utusan saya ditolak? Kenapa utusan saya? Kenapa? Langsung alangkah barakallahu fikum parahnya dan rusaknya kalau seandainya langsung bertindak dengan gegabah begitu saja. Turun kemudian qaulullah azza wa jalla in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jangan tergesa-gesa dan jangan gampang percaya dulu. Tasabbut dulu, tabayyun dulu. Dalam kejadian yang lain di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, suatu saat barakallahu fikum Mu'adz bin Jabal salat. Dan beliau kalau salat imamnya panjang bacaannya. Sehingga suatu ketika ada seorang orang ini profesinya sebagai petani. Maklumlah yang namanya petani dia nggak bisa sabar lama. Salat subuh bacaannya lama. Atau isya dalam sebagian riwayat. Dia pun nggak sabar. Kapan selesai sholatnya kalau gini? Kalau isya ya capek habis bekerja seharian. Kalau subuh ya mikir kapan saya harus kebun saya. Keluar dia dari jamaah. Keluar dari jamaah dan kemudian melanjutkan sholat sendirian. Nyebar berita bahwa orang ini munafik. Kira-kira siapa sih di antara kita yang meragukan keilmuan dan meragukan kapasitas keilmuan Mu'adz bin Jabal? Sahabat Rasulullah, orang dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya orang akan menilai miring si yang kabur tadi ini. Apa kata orang munafik? Ini orang munafik. Salatnya enggak sabar lama, salatnya. Langsung orang menuduh munafik. Kenapa? Perbandingan orang ini dengan Mu'adz bin Jabal enggak sebanding tentunya. Kesolehan Mu'adz bin Jabal orang dekatnya Rasulullah, seorang yang berilmu, sementara orang ini salat lama sedikit aja enggak kuat, kabur dia, pergi dia. Begitu dia mendengar berita bahwa dia dituduh sebagai orang munafik, enggak terima. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna Mu'adzan, sesungguhnya Mu'adz bin Jabal shalla bina fatawwal, salat dengan kami dan dia memanjangkan salatnya. Wa nahnu sahibun nawadih, sementara kami ini adalah orang-orang yang sibuk. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kau membuat fitnah wahai Mu'adz? Makna afattanun di sini kata Imam An-Nawawi artinya ditafsirkan di dalam riwayat yang lain inna minkum munafirin. Artinya apakah kamu mau membuka pintu kepada orang wahai Mu'adz agar lari dari dakwah, agar lari dari ibadah, agar lari dari barakallahu fikum kebaikan gara-gara ulahmu? Itu makna afattanun. Apakah engkau mau membuat orang lari dari salat berjamaah karena enggak sabar terhadap bacaanmu? Syahid yang kita lihat di sini barakallahu fikum adalah kembali kepada contoh yang kita contohkan tadi. Kadang-kadang ta'assub pada sebagian orang dalam keadaan dia merasa bahwa saya dalam bela kebenaran. Dulu masjid ini senang dengan sunnah, sekarang mereka benci dengan sunnah. Buktinya mana? Dulu diimamin oleh Ustadz Fulan, oleh teman kita, sekarang diusir. Jangan dulu menghukumi. Tasabbut dulu. Tabayyun dulu. Dulu kampung ini senang dengan sunnah, sekarang mereka musuh sunnah semuanya. Kenapa? Dulu ada ikhwan kita yang ngekos di situ diusir. Jangan tergesa-gesa dulu. Itulah namanya fanatik, ta'assub. Siapa yang bersama saya akan bela. Siapa yang penampilannya sama dengan saya, maka dia di pihak saya di pihak dia. Siapa yang satu ustadz dengan saya adalah dia dan dia adalah saya. Saya akan selalu membelanya. Dan inilah barakallahu fikum ainut ta'assub. Tanya dulu. Pak takmir masjid numpang tanya. Ada apa rupanya? Dulu teman saya yang ngimamin, dulu ustaz saya yang ngimamin, sekarang kok diusir, kenapa? Ya maaf mas, kami sumpah demi Allah, kami senang sekali kalau dia ngimamin. Suaranya bagus, tajwidnya bagus, tapi kami senang, dakwahnya juga bagus, salafi, kami senang dengan dakwah salafi, dengan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi orangnya itu loh mas. Loh kenapa sih pak? Masa subuh
Bacanya sampai 2 lembar, 3 lembar Al-Baqarah. Padahal kita udah ngingatin, Mas, kita ini ya ada orang kantoran, ada pedagang. Kita ingatkan iya, tapi nanti sehari 2 hari kumat lagi, Mas, katanya. Belum lagi habis sholat, dia kan sebagai imam sepertinya menjadi contoh. Kita nggak menuntut dia doa bersama, kita juga nggak setuju kok. Cuman yang kita tuntut, kita inginkan ya, habis sholat ya duduklah di tempat sholatnya, berzikir dulu. Jangan melangkain jamaah gitu. Kita kan malu, jamaah kita kan orang awam. Kita ingatin iya, sehari 2 hari kumat lagi, Mas. Belum lagi yang lainnya. Akhirnya kita nggak sabar dong. Maaf, Mas, sama sekali kita nggak benci dengan dakwah salafi, tapi benci orang ini, akhlaknya nggak bagus. Kalau seperti ini masih aja mau dibela, kamplengin mestinya. Cuman maksudnya barakallahu fikum, ini contoh sederhana yang kadang-kadang fanatik dalam keadaan tidak merasa bahwa dia adalah muta'assib. Tanya ke kampung tempat dia ngekos, tempat dia ngontrak. Pak RT numpang tanya, kenapa sih kok teman saya ngekos sini nggak boleh malah diusir? Apa karena berjenggot, bercadar? Oh bukan, Mas. Gimana masa kami membenci orang Islam? Enggak, bukan karena itu. Kenapa, Pak? Oh gimana kami nggak usir dia, Mas? Masa lewat depan rumah saya gini tanpa salam, tanpa apa, malah motornya tancap gas di sini? Kita tegur, Pak, sopan dikit dong. Kan lewat tengah kampung, kita juga orang Islam. Mbok disalamin. Nggak jawab, nggak peduli. Malah lewat kedua hari, ketiga hari, gitu lagi. Kita lagi nongkrong di depan rumah, jalan tancap gas gitu aja. Sudah gitu motornya motor asap lagi katanya. Ya kita nggak betah dong, Mas, diingatin berkali-kali. Belum lagi istrinya, kalau ke toko depan beli telur, ya sudah, beli telur, itu aja yang diomongkan. Ada istri tetangga sebelah datang, nggak kenal, disapa nggak jawab, nggak salam, nggak apa. Ya kita tersinggung dong. Memangnya kita ini orang kafir? Kita juga muslim. Saya juga muslimah. Walaupun gini-gini pakaiannya celana seperempat paha, tapi saya kan muslimah. Saya berhak disalami. Saya juga salam. Kenapa nggak dijawab? Kalau seperti ini masih aja mau dibela. Salah. Katakan salah. Walaupun dia adalah karib kerabat kita. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Tegakkan keadilan walaupun dia adalah karib kerabat kamu, teman kamu. Namanya keadilan. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Naam. Karena pada asalnya al-ismatu lillah. Al-isma barakallahu fikum yang ma'sum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sehingga sangat penting dan penting sangat membahas sebenarnya apa sih dhawabitnya kita ini yang harus kita ikuti, yang tidak pernah kita selisih, yang tidak boleh kita selisihi, yang tidak boleh barakallahu fikum kita menyimpang darinya. Itu sangat penting. Dan mungkin kita sudah paham semua. Jawabannya tentunya Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi prakteknya itu, Mas, tentunya ketika orang bertanya sesungguhnya siapa, pendapatnya siapa sih yang tidak boleh kita selisihi, yang tidak boleh kita tinggalkan, tentu jawabannya Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi prakteknya itu, Mas, prakteknya ini yang berat. Buktinya ini yang berat. Pendapat tentunya Al-Quran dan As-Sunnah yang tidak boleh kita selisihi, tapi prakteknya seperti yang tadi kita contohkan, seperti yang tadi kita terangkan di muqaddimah. Na'am barakallahu fikum. Ini contoh sederhana aja. Dan masih banyak lagi kalau mau berbicara hal-hal yang seperti ini di masyarakat kita secara awam, maupun juga kadang-kadang di sebagian teman kita. Naam. Tayyib. Di sini kita akan menyebutkan pertama barakallahu fikum beberapa ayat Al-Quranul Karim yang mewajibkan dan menganjurkan kita untuk mengikuti Alkitab dan As-Sunnah.
Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar al-ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah luas. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah. Fasa'aktubuha, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ay fasaujibuha, dan saya akan berikan rahmatku ini secara khusus bagi orang-orang yang bertakwa, beriman dan mengeluarkan zakat dan beriman dengan ayat-ayat kami. Siapa mereka ini? Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti nabi yang ummi, yang buta huruf. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mereka dapati di dalam Taurat dan Injil namanya. Itulah kewajiban kita yang pertama kali. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya. Kewajiban kita barakallahu fikum adalah ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita barakallahu fikum adalah sebagaimana di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan inilah jalanku yang benar, yang lurus, maka ikutilah. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan selain kebenaran ini, niscaya kalian akan berpecah. Naam, ayat Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin diantara kita terus terang sudah banyak yang menghafalnya. Namun memang yang sangat penting dan sangat penting bagi kita sekarang ini adalah penerapan. Kalau cuma kaidah dan kaidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian dan demikian, mungkin diantara kita sudah banyak yang hafal. Namun barakallahu fikum, kadang-kadang prakteknya sembrono. Prakteknya barakallahu fikum yang kadang-kadang seenaknya sendiri. Naam. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Menunjukkan bahwa kebenaran satu. Menunjukkan bahwasanya al-haq hanya satu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang benar, yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan selain kebenaran ini. Fatafarraqa bikum an sabili. Apa jalan-jalan selain kebenaran? Al-ahwa wa syubhat. Hawa nafsu dan syubhat-syubhat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Ibnu Mas'ud, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris di hadapan kami satu garis lurus. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris ke sebelah kiri dan kanan garis yang bengkok. Dan mengatakan setelah itu, hadza siratullahi. Inilah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan menuju Allah, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi subul, adapun jalan-jalan yang ke kiri dan ke kanan yang bengkok ini tadi, laisa fiha sabilun illa wa 'alaiha syaitanun yad'u ilaiha. Kecuali mesti di jalan ini ada syaitan yang selalu mengajak kepada jalan yang menyimpang dari kebenaran ini. Na'am barakallahu fikum. Itulah kewajiban kita.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, ambil dan lakukan, dan apa yang dilarang, tinggalkan. Lihat, ini kan seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau masalah dalil, saya yakin semua kita insyaallah udah hafal dalil ayat ini. Tapi yang berat praktek, Pak. Praktek. Prakteknya barakallahu fikum kadang-kadang kenyataannya berbeda. Dalil ataupun enggak dalil, pokoknya kalau sedikit berbeda dengan pemahaman ustadznya, sedikit berbeda, bahkan kadang-kadang peraturan pondoknya berbeda saja, itu kadang-kadang udah menjadi problem. Udah menjadi masalah kadang. Kenapa enggak sejalan, enggak sesuai dengan pondoknya Syekh Fulan? Kenapa enggak sesuai dengan pondoknya Ustadz Fulan? Ini namanya praktek. Kalau tadi dalil, kalau ini praktek. Yang tidak boleh kita selisihi, yang tidak boleh barakallahu fikum kita singkirkan sedikit pun ucapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakukan. Dan apa yang ditinggal dilarang oleh beliau, maka tinggalkan. Naam. Ini ma'nal ittiba'. Makna barakallahu fikum ittiba'. Adapun ittiba'ul ulama, ittiba'ul umara. Jadi kadang-kadang barakallahu fikum salah paham orang. Beda. Kalau ittiba'ul ulama, ittiba'ul umara itu ada batasnya. Kapan batasnya? Batasannya barakallahu fikum selama mereka mengarahkan kita, selama mereka berada di atas kebenaran, kita mengikuti dan mentaati mereka. Kalau sudah menyimpang, ya kita jauhi penyimpangannya, tetapi tanpa harus kita menjatuhkan di bawah dia, tanpa kita harus barakallahu fikum menghujat dia. Itu kalau ulamanya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Itu kalau penyimpangannya dalam batas barakallahu fikum yang masih bisa ditolerir, yang masih bisa dimaklumi. Dalam masalah ijtihadiyah misalnya, dalam masalah barakallahu fikum furu' misalnya, namun ya repot kadang-kadang. Sebagian orang sapu rata aja. Tidak melihat kesalahan ini sejauh mana. Tidak melihat bagaimana keadaan dia ketika berbuat salah. Tidak ada nasihat menasihati. Pokoknya yang penting salah langsung internet. Fana'am barakallahu fikum, yang akhirnya merusak. Merusak barakallahu fikum. Namanya manusia. Benar dan salah. Toyib. Ini yang pertama. Beberapa ayat yang kita nukilkan barakallahu fikum tentang kewajiban mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga beberapa riwayat atau hadis barakallahu fikum yang berkenaan dengan kewajiban mengikuti Alkitab was sunnah dan menjauhkan diri dari al-hawa wal bidah dan perpecahan-perpecahan yang menimpa atau yang bikin fitnah di umat ini. Ada satu riwayat barakallahu fikum dari Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Alaikum bis sabili was sunnah." Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan as-sabil was sunnah. Kebenaran, jalan kebenaran dan sunnah. Fa innahu ma min 'abdin 'ala as-sabil was sunnati, karena sesungguhnya tidak ada seorang hamba yang komitmen yang berada di atas jalan kebenaran dan juga sunnah, dan kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, faksha'arra jilduhu min makhafatillah illa tahatat anhu khatayahu kama yatahatul waraqul yabis anis syajarah.
Karena sungguhnya tidak ada seorang yang berada di atas kebenaran dan sunnah, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan merinding bulunya ketika berzikir karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan berguguran dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, sebagaimana bergugurannya daun-daun yang sudah kering dari pohonnya. Ubay bin Ka'ab. Apa yang dituntutkan oleh beliau di sini, atau apa maksud daripada athar beliau ini? Artinya mengumpulkan antara barakallahu fikum ibadah, mengumpulkan ilmu, amal dan ibadah. Bukan hanya sekadar yang penting saya berada di atas kebenaran. Bukan hanya sekadar barakallahu fikum yang penting kata sebagian orang manhaj kuat. Masalah akhlak mau bobrok mau brengsek itu urusan di surga nanti katanya. Urusan belakangan, yang penting manhaj kuat. Enggak ya akhi. Kata beliau Ubay bin Ka'ab, tidak ada seorang pun yang berada di atas kebenaran, di atas jalan yang benar dan sunnah, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya akhlak, manhaj, aqidah didukung dengan amal. Di antara amalannya adalah zikrullah azza wa jalla. Wa ma min 'abdin ala sabili wa sunnati dzakarallaha khaliyan fafadat aynahu min khasyatillah illa lam tamassahu an-naru abada. Dan tidak ada seorang pun yang berada di atas kebenaran dan berada di atas sunnah, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali tidak akan disentuh api neraka. Nas'alullah an yaj'alana minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk mereka. Wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah. Dan sesungguhnya berada di atas kebenaran dan sunnah lebih baik daripada semangat tetapi ternyata di dalam bid'ah dan menyelisih sunnah. Fa na'am barakallahu fikum. Akidah yang kuat, manhaj yang kuat barakallahu fikum perlu kita dukung dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau memang kamu benar-benar mengaku bahwa kamulah yang membela agama Allah, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya adalah kamu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kamu enak, leluasa dan bebas kamu. Artinya mengikat umat di dalam dakwah ini, mengikat umat barakallahu fikum dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, bukan mengikat umat barakallahu fikum dengan organisasi, dengan ma'had atau dengan apa saja. Naam, ini luar biasa. Ittiba' al-kitab wa sunnah, merasa terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itulah agama saya. Apa yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, maka itulah musuh saya. Nikmat. Nikmat barakallahu fikum di dalam menjalankan dakwah ketika selalu merasa terikat dengan pemahaman salaful ummah. Tidak khawatir, tidak takut, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Naam. Baik. Ini beberapa riwayat dan beberapa hadis barakallahu fikum yang menunjukkan ittiba' kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua,
Kita masuk barakallahu fikum pada pembahasan yang kedua. Karena memang seperti yang tadi saya jelaskan, terus terang mau nggak mau akhirnya dipaksa untuk meringkas lagi materi yang sudah kita siapkan. Yang semestinya kita akan bahas dalam berapa jam, kita ringkas karena qadarullah ma syaa fa'al. Pembahasan kita yang kedua barakallahu fikum ya ikhwan, setelah tadi kita bahas masalah ittiba', kita ingin membahas sedikit masalah at-taqlid wa ta'assub. At-taqlid ataupun ta'assub barakallahu fikum didefinisikan oleh al-Imam Al-Juwaini yang ma'ruf dengan Imamul Haramain di dalam manzumah Al-Waraqat beliau usul fiqh. Kata beliau rahimahullahu taala, taqliduna qabulu qawlil qaili min ghairi dzikri dalilin lis-sa'ili. Taqlid adalah menerima ucapan, mengambil dan menerapkan ucapan siapa yang dianggap dipercayai oleh dia tanpa menghiraukan dan tanpa memperdulikan dalil. Wa qila bal qabuluna maqalah ma' jahlina min aina dha qalah. Dan ada yang mengatakan bahwa definisi taklid adalah kita menerima ucapan dia dalam keadaan jahil dari mana dia, mana sumber dalilnya dia di dalam berfatwa seperti itu. Itulah taklid. Berasal dari kalimat barakallahu fikum qallada yuqallidu taqlidan. Qallada yuqallidu taqlid artinya ditali, tali. Qallada itu artinya tali. Diikat lehernya sehingga dia enggak bisa bergerak apa-apa. Itulah namanya taklid. Taqliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dalilil lisaili. Tahu nggak tahu dalilnya, pokoknya modal apa? Modal husnudzon karena dia ulama, karena dia ustadz kibar. Itulah namanya taklid. Habis saya mau percaya pada siapa lagi? Boleh kamu percaya kepada syekh, kepada seorang alim, kepada seorang ustadz, karena kamu ini adalah kadarnya mungkin awam, tapi awas. Ini boleh. Tapi yang repot kadang-kadang muqallid yang seperti ini memandang orang yang menyelisih pendapat ulama dia, pendapat ustadz dia salah. Ini muqallid berfatwa. Kalau sebatas mungkin karena kamu orang awam, karena kita ini orang awam, saya memandang ustadz fulan dia adalah orang yang cukup bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz fulan saya pandang dia adalah orang yang tidak diragukan keilmuannya. Artinya boleh kalau memang dalam kapasitas orang awam. Tetapi yang repot yang kita salahkan barakallahu fikum yaitu tadi. Dalam kondisi dia sendiri taklid, ketika orang melihat atau mendengar seorang ustadz atau seorang pembicara, kok sepertinya lain dengan pendapatnya ustadz ini, lain dengan olah syekh ini. Curiga minimalnya, atau kalau enggak bahkan cerita, tahdir kadang. Itulah namanya taklid. Dan ini namanya jahlun murakkab. Bodoh kuadrat. Bodoh enggak tahu kalau dia bodoh. Dia sendiri masih taklid mentahdir orang. Dia sendiri masih taklid menyalahkan orang. Fanaam, kalau sebatas itu tadi boleh. Saya percaya pada Ustadz Fulan karena kapasitas keilmuan dia, karena kapasitas barakallahu fikum ketakwaan dia saya tahu. Saya ambil tahdzirnya dia sajalah. Biar saya lebih selamat. Insyaallah masih bisa diterima. Saya mau percaya tahdzirnya Ustadz Fulan aja karena dia saya husnudzon pada dia insyaallah. Enggak apa-apa. Rusak insyaallah selama memang dalam kapasitas awam. Yang enggak rukhsah, yang enggak boleh, yaitu tadi
Dia sendiri masih membebek, masih taklid, selalu memandang dan menyalahkan orang lain berdasarkan taklidnya dia ini tadi. Naam. Di sini barakallahu fikum terjadi kadang-kadang kesalahan fatal pada sebagian orang. Bahwa dia sendiri kadang masih taklid, tetapi berdakwah dan menyalahkan orang lain. Seperti yang tadi kita sebutkan di mukaddimah. Itulah namanya taklid. Takliduna qabulu qawlil qaili min ghairi dzikri dalilil lisaili. Atau kadang-kadang tahu dalilnya. Tahu dalilnya. Tetapi ingat, dan ini penting dan penting sangat. Sebenarnya kalau kita jalani dan kalau kita berjalan di atas manhaj ahlus sunnati wal jamaah, dan kalau kita mencontoh para ulama kita dengan sebenar-benarnya, bukan hanya sekedar mencontoh barakallahu fikum mengambil fatwa, tapi mengambil akhlak, mengambil praktek, mengambil ketenangan dari mereka, tidak akan terjadi hal-hal yang seperti ini di kalangan sebagian orang yang mengaku salafi dan mengaku bahkan ahlul haq. Contoh sederhana aja. Kata al-Imam Syu'bah bin al-Hajjaj dan yang lainnya. Dan ini di muqaddimatu tafsir Ibn Katsir rahimahullahu taala. Kata beliau, aqwalut tabi'in fil furu'i laysat hujjah. Fa kaifa takunu hujjatan fit tafsir? Yani annaha لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب من قوله حجة فإن اختلفوا فلا يكون بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة من ذلك في ذلك. Coba kalau athar seperti atharnya Syu'bah di sini kita terapkan di tengah kita, apa enggak tenang hidup kita dalam menjalankan manhaj? Kata Imam Syu'bah bin al-Hajjaj dan yang lainnya, aqwalut tabi'in fil furu'. Ucapan para ulama tabi'in di dalam masalah furu' laisat hujjah, tidak bisa dijadikan hujjah. Ini ucapan tabi'in. Bagaimana kadang-kadang orang berdalil dengan ucapan syekh, kadang dengan ucapan ustadz yang dia kagumi untuk menyalahkan orang lain. Hati-hati dari fulan. Dia tetap aja sistem dagangnya begini dan begini, tetap aja dia demikian dan demikian, padahal saya sudah tanya ustadz fulan dan katanya sebaiknya ditinggalkan. Ustadz fulan yang enggak ngomong hati-hati, dianya nambahin hati-hati dari fulan. Seenak udel aja bicara. Itu kan curang namanya. Sebaiknya ditinggalkan, tapi ketika dia berbicara, hati-hati dari orangnya. Itu kan korupsi namanya. Kata Imam Syu'bah bin al-Hajjaj, ucapan para immatut tabi'in di dalam masailul furu' tidak bisa dijadikan hujjah. Apa maksudnya tidak bisa dijadikan hujjah? Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkannya, yakni tidak bisa kita pegang sebagai hujjah untuk menyalahkan yang lain. Makanya saya katakan tadi, kalau kita berjalan di atas manhaj yang seperti ini kan nikmat luar biasa. Boleh kamu mengambil pendapat imam tabi'in misalnya Mujahid, tapi jangan kemudian menyalahkan ucapan Ibnu Abbas dengan pendapat Mujahid, atau pendapatnya Ikrimah, atau pendapat yang lainnya. Salah ini fatwa seperti ini. Buktinya saya pernah dapat pendapatnya ulama begini demikian dan demikian. Kamu yang salah. Kata Imam Ibn Katsir, ya'ni annaha la takunu hujjatan ala ghairihim mimman khalafahum. Yakni tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak bisa kita pakai hujjah untuk menghujat ulama yang lain yang keliru, dan juga tidak bisa dipakai hujjah untuk ulama yang sesudah mereka.
Dan kalau kita pakai hujjah ya gugur semua kitab tafsir akhirnya. Nikmatnya luar biasa bermanhaj dengan cara seperti ini. Kata beliau, wa hadza sahih. Ucapan Ibnu al-Hajjaj ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala benar. Amma idza ajma wala syai'in, adapun kalau mereka sepakat ijma, maka ini jelas hujjah. Tapi kapan terjadi perselisihan, maka tidak bisa satu dengan yang lainnya kita pertentangkan dan kita ambil salah satu ulama kemudian kita pakai untuk menghujah yang lainnya. Tetapi kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang tadi kita terangkan di awal. Mau ingin lihat ucapan Hajjaj ini, buka aja Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir. Ini yang tadi kita terangkan di awal. Silahkan kalau kamu memang dalam kapasitas misalnya muqallid, awam, taklid dan percaya kepada seorang ustadz atau seorang ulama misalnya, karena kamu anggap saya lihat orangnya demikian dan demikian, ini masih dalam rukhsah, boleh. Yang tidak boleh barakallahu fikum yang ini tadi. Kapan dia percaya kepada seorang syekh, kapan dia percaya kepada seorang ustadz, selalu memandang orang lain yang berbeda dakwanya dengan Ustadz Fulan, dengan Syekh Fulan, dalam tanda tanya minimalnya. Untung-untung aja kalau nggak ditahdir. Ini kan sudah fanatik, buta dan tuli kalau udah seperti itu. Ta'assub sudah seperti itu. Sudah koar-koar, salah itu salah, ini salah, ini. Ditanya mana? Baca aja sendiri itu di internet. Tidak begitu ya akhi. Kalau mau dakwah, barakallahu fikum, kamu beramal dulu terlebih dahulu. Berilmu baru beramal, baru berdakwah. Naam. Ini ucapan al-Imam Syu'bah bin al-Hajjaj. Bahwa yang namanya ucapan tabi'in tidak bisa dipakai sebagai hujjah untuk menghujjah ulama yang lainnya. Lalu bagaimana yang namanya ucapan ulama itu bukan dijadikan dalil, dicarikan dalil. Kesalahan sebagian orang menjadikan ucapan ulama sebagai dalil, tanpa peduli ada dalilnya apa enggak. Salah karena difatwakan ulama fulan demikian dan demikian. Kamu yang salah. Kalau kamu prinsipnya seperti itu, kapan berbeda dengan ulama yang kamu kagumi, yang kamu anggap di atas kebenaran. Kemudian ketika ada yang berfatwa menyelisih ini salah, ya rusak semua Pak. Tafsir Ibnu Katsir pun akhirnya dibakar aja. Coba baca tafsir Ibnu Katsir. Kadang-kadang kamu membaca tafsir satu ayat gak bisa nyimpulkan. Tafsir satu ayat kadang, saya kasih contoh sederhana aja misalnya. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Dan kami turunkan kepada kamu al-manna wassalwa. Ada berapa tafsir di situ? Berkata ulama fulan bahwa yang al-manna wassalwa adalah demikian. Berkata fulan manna wassalwa adalah ini. Berkata fulan, habis itu tinggal oleh Ibnu Katsir enggak mentarjih. Jadi kalau enggak punya usul tafsir, apa komentarnya? Orang Ibnu Katsir sendiri masih bingung, ditulis lagi tafsirnya katanya. Bikin bingung saya lagi. Saya udah pede-pede membaca tafsir biar ada tarjih Ibnu Katsir, ternyata nggak ditarjih. Alah, dia sendiri masih bingung, masa saya suruh bingung. Apa kesimpulannya setelah membaca? Nggak bisa nyimpulkan. Kesimpulan terakhir, ya itulah tentang tafsir al-manna wassalwa. Karena Imam Ibnu Katsir nggak mentarjih, ya saya juga nggak mentarjih. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena memang pada prinsipnya yang namanya pendapat ulama adalah tidak bisa dipakai untuk menghujah ulama lain. Pendapat ulama dijadikan hujjah. Setelah itu ketika kamu mau baca dan ketika kamu menyimpulkan, kamu pelajari, kamu serius lihat dan perhatikan perselisihan ini. Ini sepertinya perselisihan tentang, ini perselisihan lugah saja, bahasa aja. Intinya apa kira-kira? Intinya satu, makanan dan minuman, selesai. Naam. Ini kaidah yang pertama. Bahwa ucapan ulama barakallahu fikum tidak bisa dijadikan hujjah atas ulama yang lainnya.
Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan juga La'immatul Arba'ah membimbing kita dengan bimbingan yang seperti ini. Kapan kalian mendapatkan ucapanku bertentangan dengan sunnah, fadribu biha darbal haid, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka lemparkan ucapan saya ini ke tembok. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahib hadzal qabr. Setiap orang bisa diambil ucapannya dan bisa ditinggalkan kecuali penghuni kuburan ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saya sangat tertarik dengan faedah yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah kitab beliau Asy-Syarhul Mumti'. Dalam kitab beliau, dalam kitab Syarhul Mumti', ketika beliau mengomentari ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ditulis oleh sahib Syarhul Mumti' tentang masalah kitab Barakallahu Fikum. Di sana tentang masalah takbiratul zawaid, takbir tambahan di Idul Fitr dan Idul Adha. Kemudian kata Imam Ahmad, ikhtalafa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi takbir wa kulluhu jaiz. Berselisih para sahabat Rasulullah tentang masalah takbir tambahan ini tadi. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang juga tidak melakukannya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, dan semua ini boleh. Ai anna al-Imam Ahmad yara anna al-amra fi hadha wasi'un. Yani kata Al-Allamah Ibnu Utsaimin bahwasanya Imam Ahmad berpendapat bahwa ini adalah perkara yang lapang. Kita harus lapang dada di dalamnya. Wa anna al-insana law kabbara ala ghairi hadzal wajhi mimma jaa'a anis sahabati fa innahu la ba'sa bih. Dan bahwasanya kalau seandainya ada seorang bertakbir dan mengamalkan sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh sahabat, tidak ada masalah. Wa hadhihi jaddatu madhhabil Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan inilah pada hakikatnya madhabul Imam Ahmad. Annahu yara anna as-salafa idza ikhtalafu fi syai'in. Bahwasanya salaf kalau mereka berselisih dalam satu masalah, walaysa hunaka nassun fasilun qati'un. Sementara di dalam perselisihan ini tidak ada nas yang memutuskannya, tidak ada dalil yang bisa dipegang oleh salah satunya, fa innahu yakunu jaizan, maka berarti boleh diambil semuanya. Rahimahullah, li'annahu rahimahullah yu'azzimu kalam as-sahabati wa yahtarimuhu. Karena Imam Ahmad rahimahullah taala sangat mengagungkan ucapan sahabat dan menghormatinya. Fayaqulu idza lam yakun hunaka nassun fasilun yamna'u ahad al-aqwali fa innal amra fi hadha wasi'un. Kalau memang tidak ada dalil yang kuat yang bisa membatalkan salah satu pendapat dari orang yang berijtihad ini, maka berarti hal ini boleh saja. Jadi kadang-kadang barakallahu fikum terlalu terpaku barakallahu fikum kepada satu ulama. Saya sudah ingatkan tadi, boleh. Kita terpaku kepada satu ulama ini boleh. Karena mungkin kapasitas kita ini awam. Daripada kita bingung, kita tidak punya ulama yang kita percayai. Akhirnya bingung terus kita. Siapa ulama yang mau kita tanya? Boleh. Cuman yang salah ini tadi barakallahu fikum seperti itu tadi. Kita berpegang dan kita terpaku kepada satu ulama, tapi setiap kapan ada yang menyelisih ini kita salahkan yang lainnya. Ini salah. Apa lanjutannya kata Al-Allamah Ibnu Utsaimin? Wala syakka, dan tidak diragukan lagi, anna hadzal ladzi naha ilaihi al-Imam Ahmad min afdali ma yakunu li jami'il ummati wa ittifaqi kalimatiha. Dan tidak diragukan lagi bahwa apa yang dipegang oleh Imam Ahmad ini adalah merupakan afdali ma yakunu, merupakan perkara yang sangat afdal, yang sangat utama demi untuk menjaga keutuhan persatuan umat dan juga menyatukan kalimat kaum muslimin.
Lianna minan nas man yaj'alul ikhtilafa fir ra'yi alladhi yasugu fihi al-ijtihad sababan lil furqati wasyitad. Karena sebagian orang kadang-kadang menjadikan masalah-masalah ikhtilaf yang sesungguhnya masalah ijtihadiyah. Entah itu masalah barakallahu fikum masalah-masalah fiqih, entah itu barakallahu fikum masalah-masalah kadang-kadang di dalam menjarah dan menta'dil seseorang, bahwa si fulan misalnya sudah keluar dari garis Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa si fulan demikian dan demikian keadaannya, bahwa si fulan hizbi. Kadang-kadang di dalam masalah barakallahu fikum ikhtilaf yang sesungguhnya itu adalah masalah ijtihadiyah, dibangun di atasnya perpecahan dan permusuhan. Padahal masalah sesungguhnya antara para ulama pun juga berselisih dan ikhtilaf. Jadi barakallahu fikum ini yang kita singgung di mukadimah tadi. Pokoknya kalau udah syekhnya mentahdir fulan, kamu harus mentahdir. Kalau kamu nggak tahdir berarti mencurigakan. Dan inilah madhab atau manhaj barakallahu fikum yang merupakan penyakit di umat ini. Barakallahu fikum yang sekarang lagi terus digembar-gemborkan barakallahu fikum oleh jebolan, oleh keluaran barakallahu fikum dari Damaj. Nah, pokoknya kalau syekh sudah mentahdir, ya kamu harus tahdir. Kalau kamu nggak tahdir, berarti ada kelainan pada manhajmu. Kalau ustadz fulan sudah mentahdir fulan, maka ustadz yang tidak mentahdir apalagi membela, wah ada sesuatu mencurigakan. Sepertinya sih ada kelainan manhajnya ini orang. Padahal si fulan kan sudah ditahdir ustadz fulan, tapi kok dia nggak mentahdir, malah cenderungnya membela. Loh, memangnya tahdir itu wahyu atau ikhtilaf atau ijtihadiyah? Kalau mau mengkondisikan dakwah seperti ini, ya berhantam setiap hari dakwahmu. Nggak akan berkembang dakwah. Ini bukan dakwah, namanya komando. Pokoknya kalau sudah tahdir, ustadz mentahdir seseorang, kamu juga harus ikut tahdir. Dan kalau nggak tahdir, dipancing dengan pertanyaan. Sudah jelas-jelas menyebar kasetnya ustadz, seorang ustadz kibar misalnya mentahdir fulan, tapi setiap ustadz yang datang daurah dipancing. Gimana pendapat dia? Ketika ustadznya membela, ada sesuatu ini ustadz ini. Kelihatannya meragukan manhajnya. Masa dia membela? Masa dia masih ragu-ragu katanya? Lah terus maunya apa? Mau ngajak saya misalnya, mau ngajak saya sebagai ustadz untuk jadi muqallid sebagaimana Anda muqallid? Amit-amit dong. Maunya apa? Mau ngajak saya muqallid taklid kepada ustadz yang kamu anggap itu tadi sebagaimana kamu taklid kepada dia? Ya nggak bisa, saya bukan sapi. Kalau kamu sudah memposisikan dirimu sebagai sapi, ya jangan jadi sapi lain, jangan cari sapi lain. Ini kan beratnya kadang dakwah kita seperti itu. Menghadapi medan dakwah, kita kadang-kadang hidup di medan dakwah yang beratnya seperti ini. Madhab barakallahu fikum yang sedang barakallahu fikum dipublikasikan oleh sebagian orang. Pokoknya kalau ustadz mentahdir, ustadz yang lain juga harus mentahdir. Kalau nggak mentahdir, minimal itu tadi dicurigai kemana arahnya ya. Kok dia membela ya? Ustadz ini sepertinya manhajnya ada kelainan. Buktinya dia membela fulan padahal sudah ditahdir oleh ustadz. Dia sendiri barakallahu fikum yang ngomong seperti ini kadang-kadang nggak pernah sholat malam, nggak pernah sholat duha, nggak bisa baca Al-Quran, setiap hari kerjanya di internet, sosok gaya mengkritik orang, akhirnya membuat perpecahan. Kata Al-Alama Ibnu Utsaimin, lianna minan nas, seakan-akan fatwa beliau ini barakallahu fikum baru keluarkan hari-hari ini. Baca aja situs-situs di internet itu. Isnadnet apalagi kerjanya begitu. Naam. Yaj'alul ikhtilaf. Sebagian orang kadang menjadikan ikhtilaf yang sesungguhnya ini adalah perkara yang boleh ikhtilaf di dalamnya, yang masalah ijtihadiyah dibangun di atasnya masalah barakallahu fikum perpecahan.
hatta innahu la yudhallilu akhahu bi amrin qad yakunu fihi huwa dhallu. Sampai terkadang dia menganggap saudaranya ini sesat dengan sesuatu yang sesungguhnya dia sendiri yang sesat. Saya kasih contoh. Kenapa Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah hafizahullah taala wa ra'ah wa jama'ana wa iyyahu fi firdausil a'la. Kenapa dikatakan dan dikritik bahwa dia adalah termasuk orang yang ulama yang buta mata dan buta hati? Di antaranya fatwa beliau tentang masalah intikhabat, pemilu. Membolehkan pemilu. Yang biadab yang menilai apa yang berfatwa. Yang biadab yang menilai. Ketika beliau ditanya dari satu negara, Irak misalnya, ya Syekh, bagaimana hukumnya kami ikut dalam pemilu dalam kondisi negara kami demikian dan demikian dan demikian. Negara kami dikuasai oleh komunis dan kami di negara kami ini adalah mayoritas. Kalau kami tidak bersuara, kalah kami dengan suara komunis ya Syekh. Dan kalau kami ikut menyumbangkan suara kami, kami pun yakin bakal menang. Dan ini adalah memang prediksi dari bukan hanya sekedar meraba-raba dan mengada-ada, tapi memang menang. Karena kita adalah perbandingannya sekian persen dan sekian persen. Kata Syekh, kalau memang kondisi kalian seperti itu, silahkan, nggak apa-apa. Apa ini kemudian kita menyimpulkan bahwa dia membolehkan pemilu? Apa nggak gendeng? Ini kan menuduh, kan kurang ajar. Siapa yang membolehkan pemilu? Ada orang yang bertanya misalnya di tengah hutan, Ustaz, saya mau tanya. Saya sekarang sedang di tengah hutan. Saya sudah mau kelaparan nih Ustaz, mati kelaparan Ustaz. Mau berjalan sampai menemukan kampung, nggak kuat Ustaz. Saya mau makan ayam, nggak ada ayam hutan Ustaz. Ayam hutan terbang terus. Tapi ini ada babi di depan saya Ustaz. Gimana, boleh saya makan enggak? Oh boleh. Kira-kira wajar nggak kalau kemudian disebarkan bahwa Ustaz membolehkan makan babi? Apa nggak kurang ajar? Kan melihat kondisi dulu dong. Lihat dulu teksnya penanya bagaimana, kondisi pertanyaannya bagaimana, kemudian pada saat ditanya dia bagaimana, siapa yang tanya, apa teks pertanyaannya, baru kemudian bicara. Ketika barakallahu fikum masalah seperti ini langsung diangkat secara umum, ya rusak. Nah, kalaupun seandainya ada seorang ulama berpendapat, berfatwa, bahwa walaupun dalam kondisi seperti itu negara kalian tidak boleh ikut pemilu, tetap haram. Karena ini adalah datangnya dari barat dan tidak pernah, tetap haram. Ini fatwa atau wahyu? Fatwa kan? Kalau fatwa, lalu apakah kemudian pantas kita menyalahkan ulama yang lain hanya karena dengan fatwa yang kedua tadi ini? Tidak boleh. Kita katakan barakallahu fikum, ulama fulan berijtihad, ulama fulan berijtihad, kalian wahai masyarakat di tempat sang penanya berijtihad sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau memang kalian memandang sangat penting, kalian lebih tahu keadaan kalian, tidak apa-apa lakukan. Jadi ini barakallahu fikum kadang-kadang hati-hati Pak. Kadang-kadang seenaknya sendiri membolehkan demikian, membolehkan ini. Padahal apa dulu teks pertanyaannya dan siapa yang nanya dan bagaimana kondisi yang nanya. Ya seperti contoh itu tadi. Ustaz, saya di tengah laut ini. Saya tengah hutan dan gak ada yang saya minum kecuali khamr. Nggak tahu ini khamr siapa, mungkin ada gelandangan minum khamr di sini. Air nggak ada, ini nggak ada, itu nggak ada semuanya. Kalau saya nunggu mati kehausan Ustaz, bagaimana? Udah minum khamr. Masa kemudian disebarkan bahwa saya membolehkan minum khamr? Kan nggak benar. Itu namanya curang. Dan itu namanya kurang ajar pada ulama. Kalau orang Yaman biasanya mengatakannya bila adab,
tidak punya adab. Kalau orang kita mengatakannya biadab, tidak ada lanya. Ini kan kurang ajar pada ulama. Hati-hati barakallahu fikum, luhumul ulama masmumah. Kadang-kadang menjadikan sesuatu masalah khilafiyah, membangun di atasnya at-tadlil wa tafsiq, menisbatkan saudaranya, menisbatkan temannya, menisbatkan ulama kepada kesesatan yang sesungguhnya ternyata dia sendiri yang sesat. Naam. Wa hadha min al-mihnati allati intasharat fi hadzal 'asr. Dan ini adalah termasuk fitnah yang menyebar di zaman ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Ma'a ma fi hadzal 'asr min at-tafa'ul at-tayyib fi hadhihi al-yaqdhah min asy-syabab khassah. Dan ini adalah termasuk fitnah di zaman sekarang ini, walaupun dari sisi lain kita sangat mengharapkan dan kita sangat berharap kebaikan ketika melihat para syabab, para pemuda semangat untuk menerima dakwah, semangat untuk menerima kebenaran, semangat untuk mendengarkan al-haq. Dari satu sisi kita berharap, kita optimis, tetapi dari sisi lain juga barakallahu fikum kita sangat mengkhawatirkan dan kita kadang-kadang cemas melihat orang-orang yang seperti ini karena merusak dakwah. Habis belum barusan ngaji sudah belum diajarin tata cara sholat, belum diajarin tata cara wudhu, belum diajarin apa, langsung hati-hati jangan belajar sama orang ini. Hati-hati jangan duduk sama orang ini. Dia salahnya begini, dia salahnya begini. Mau cari guru yang tidak ada salahnya ya malaikat. La ilaha illallah. Orang salah itu dibenarin. Naam. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. فإنه ربما تفسد هذه اليقظة وتعود إلى سبات عميق بسبب هذا التفرق. Karena terkadang akan rusak semangat ini tadi dan akhirnya kembalinya kepada apa? Perpecahan dan saling memaki antara satu dengan yang lainnya. Yang tadinya semangat belajar, semangat dakwah, semangat mengkaji, semangat ta'lim menjadi perpecahan dan naudzubillah permusuhan akhirnya. Kenapa? Akibat daripada barakallahu fikum ini tadi. Masing-masing punya ustadz, masing-masing memegang pendapatnya ustadz, masing-masing memegang pendapatnya syekh, masing-masing fanatik kepada syekhnya, fanatik kepada ustadznya. Yang terjadi apa? Pertengkaran, perpecahan dan permusuhan. Saya kan punya ustadz, saya kan punya syekh, kamu kan punya ustadz sendiri, yang lain juga punya ustadz sendiri. Kalau kemudian seperti ini, saya kemudian lebih cenderung kepada pendapat ustadz saya, guru saya. Kamu juga lebih cenderung kepada ustadz saya dan tidak saling memaklumi. Ya berantem akhirnya. Naam. Wa anna kulla wahidin minhum idza khalafahu akhuhu fi mas'alatin ijtihadiyatin laysa fiha nassun qati'un dhahaba yunaffiru anhu wa yasubbuhu wa yatakallamu fihi. Terkadang kalau sudah salah dari di antara salah satu mereka yang sesungguhnya di dalam masalah ijtihadiyah yang memang tidak ada nas di situ, dia pun akhirnya yunaffir, mengingatkan orang agar menjauh dari dia, mentahdzir orang darinya. Apa akhirnya? Akhirnya ya dakwahnya kayak model dakwah isnadnet itu, tidak ada hari kecuali tahdziran melulu. Hati-hati. Sementara ibadah barakallahu fikum ketika ditanya salat malam berapa rakaat setiap malam mas, pray terus. Sementara ketika salat dipersilakan menjadi imam, ini sudah tahdzir loh ini. Kamu baru belajar ya? Iya, daurah dari mana? Iya. Saya daurah dari, hati-hati dari ustadz. Ustadz itu sesat. Giliran salat, mas ngimamin dong. Maaf mas, saya bisanya ngimamin zuhur sama asar. Kalau maghrib, isya, subuh nggak bisa. Apa rupanya gerangan di balik uzur ini? Kalau zuhur asar suaranya nggak kedengaran. Kan bacanya surat pendek aja kan kentara, walaupun salah-salah. Tapi kalau maghrib, isya kan kedengaran suaranya malu. Ternyata nggak punya hafalan Quran. Semangat tapi tanpa ilmu. Sehingga ketika dia melihat orang yang berbeda dengan pendapat ustadznya, yang berbeda dengan pendapat syekhnya, tahdzir, sikat, sikut pokoknya. Jadi fitnah akhirnya.
Wa hadhihi mihnatun afrahu man yafrahu biha a'da'u hadhihi al-yaqdhah. Dan ini adalah ujian yang paling senang dengan fitnah ini adalah musuh-musuh kita. Apa kata musuh-musuh kita sekarang? Biarkan aja salafiyin ribut sendiri. Yang namanya dakwah salafiyah di mana kamu dapatin ribut terus mereka, biarin aja. Kita tunggu aja. Paling mereka itu ribut sendiri kok. Ustadznya ribut satu dengan yang lainnya. Ikhwannya ribut satu dengan yang lainnya. Kita nonton aja, nggak usah ribut, nggak usah capek, nggak usah repot katanya. Li'annahum yaqulun suqina bida'wati ghairina. Ja'alallahu ba'sahum bainahum hatta asbah ba'dun nas yubghidu akhahu fid dini akthara mimma yubghidul fasiq wal 'iyadu billah. Na'udzubillah. Sampai kadang-kadang sebagian orang, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, membenci saudaranya muslim lebih daripada dia membenci fasik ataupun bahkan barakallahu fikum ahli bidah. Yubghidul fasik. Na'udzubillah. Kadang-kadang kita dapati sebagian orang seperti itu. Dia lebih membenci saudaranya seorang muslim daripada seorang fasik. Ini memang kenyataan kita dapati. Kepada saudaranya ini sama-sama pakai jubah loh. Pakai jubah, berjenggot lagi, bercadar lagi. Buang muka kalau ketemu. Enggak salam kalau ketemu. Kalau ketemu mukanya kayak mukanya patung Gajah Mada itu. Seram loh. Ahlul bidah, jangan ketemu, dia salah gini. Tapi giliran belanja di swalayan, kasirnya mbak-mbak, senyumnya manis sekali. Padahal sebenarnya udah selesai transaksi, cuman karena pegawainya cantik. Ini jadi berapa mbak ya? Temunya gimana ya? Oh iya gitu ya, maaf ya. Oh tambah lagi udah. Tadinya udah mau pulang masih tambah lagi belanja. Bagaimana manhaj seperti ini? Sesama saudaranya seorang muslim, yang kadang-kadang cuma mempunyai satu kesalahan, dua kesalahan, itu pun juga kesalahan menurut dia. Yang sesungguhnya barakallahu fikum boleh bisa ditolerir, yang sungguhnya masih bisa diluruskan, masih bisa dibenarkan. Kadang-kadang sudah nggak bisa ketemu. Kadang-kadang sudah nggak bisa tatap muka, sudah pokoknya anti luar biasa. Sehingga kadang-kadang dia membenci saudaranya sendiri lebih daripada kebencian dia terhadap orang fasik. Apa enggak mengerikan manhaj yang seperti ini? Siang dan malam yang dibicarakan adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah Salafiyun. Sementara Ahlul Bidah adem ayem, tenang aja udah. Biarin aja ribut sendiri. Dan ini mengerikan, Pak. Kalau sudah seperti ini sangat mengerikan. Dia bisa bermitra dalam bisnis dengan orang kafir. Kata dia itu kan orang kafir. Sudah jelas manhajnya kan dia kafir. Nggak bakal saya terpengaruh. Tapi ini kan hizbi katanya. Hizbi apa? Hizbinya, alamat hizbinya apa? Karena dia nggak sama kita. Sederhana banget. Ya ini sebagian orang kadang-kadang kalau kita lihat seakan-akan agama ini milik dia. Diatur oleh dia, diatur oleh guru dia. Itu orang hizbi. Kenapa salah? Kenapa dia menyelisih fatwanya Syekh Fulan? Ini kan menunjukkan jahil. Namun jahilnya jahil murakkab. Wa hadza la syakka annahu dararun. Wa yanbaghi li talabil ilm, li talabatil ilm an yudriku darara hadza alaina jami'an. Dan sepantasnya bagi setiap kita penuntut ilmu untuk mewaspadai hal-hal yang seperti ini. Jangan gampang terprovokasi. Jangan gampang barakallahu fikum taklid. Dan jangan gampang barakallahu fikum menghukumi seseorang. Kalaupun misalnya seperti yang tadi saya katakan. Kalaupun misalnya seorang ustadz sudah mentahdir si fulan misalnya. Hargai tahdir dia. Tanpa kamu harus mengatakan. Apa sih ustadz fulan kok lagi-lagi tahdir kayak nggak ada yang. Jangan. Selama kamu kenal bahwa dia adalah ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, ustadz yang terkenal dengan kebaikan, ustadz yang terkenal dengan ilmu, hargai dia. Dia sudah beristihad, barangkali dia sudah menasihati, barangkali dia mempunyai sesuatu kartu tentang si fulan yang saya tidak ketahui. Kan begitu.
Kenapa Ustadz Fulan mentahdir Fulan? Jangan tergesa-gesa menyalahkan. Kalau mau menyalahkan, telepon ke orangnya. Ngomong di hadapan orangnya. Barangkali, taruhlah misalnya, saya punya murid. Murid saya ini saya keluarkan dari pesantren. Ada orang lain telepon dari luar. Kenapa Ustadz muridnya dikeluarkan? Kurang ajar benar kamu. Ini kan murid saya lebih tahu tentang dia daripada kamu. Jadi begitu. Kalau ada misalnya kamu mendapati seorang syekh, seorang ustadz mentahdir si fulan, jangan kamu mengatakan lagi-lagi tahdir, lagi-lagi, jangan dulu. Hargailah ustadz yang memang kamu anggap bahwa dia adalah ustadz salafi, ustadz ahlus sunnah wal jamaah. Hargai. Jangan tergesa-gesa. Jangan memposisikan dirimu itu sebagai barakallahu fikum, posisi misalnya Komnas HAM gitu, hanya bisanya mengkritik aja. Jangan. Hargai dia. Apakah urusannya saya harus menerima atau tidak menerima? Itu urusan barakallahu fikum kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi apa harus memprovokasi, harus menolak, harus menjelekkan dia? Jangan tergesa-gesa. Hati-hati. Naam. Kalau memang kamu masih ragu, masa si Ustadz Fulan kok mentahdir? Ya sudah, kalau memang kamu masih ragu, jangan kemudian barakallahu fikum menyalahkan dulu. Kalaupun kamu yakin bahwa benar, ya sudah, itu urusan dia dengan yang ditahdir. Kamu yang penting barakallahu fikum tahu, seperti yang tadi kita jelaskan di awal, boleh kamu pegang itu pendapat untuk dirimu sendiri. Yang kita sesalkan ini kan barakallahu fikum seperti itu tadi. Yang tidak sependapat, yang tidak ikut-ikutan mentahdir, minimal dicurigai. Itu yang berat. Kata beliau, maka sepantasnya bagi setiap kita penuntut ilmu untuk mewaspadai hal yang seperti ini. Wa hal ja'aka wahyun minallah anna qaulaka huwas shawab? Apakah engkau pernah mendapatkan wahyu dari Allah bahwa pendapatmu itulah yang benar? Kalau memang kamu pernah mendapatkan wahyu dari Allah bahwa gurumu, ustadzmu, syekhmu benar, ya wajarlah. Memang itu yang benar berarti. Tapi kita kan enggak pernah dapat wahyu. Sehingga masail barakallahu fikum ijtihadiyah. Naam. Ini faedah sebenarnya masih ada tambahan dari Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Sangat penting. Dan ini dari Syarah Mumti' beliau barakallahu fikum jilid 1. Pembahasan masalah takbir al-Idain. Pembahasan masalah takbir al-Idain. Dan ini pembahasan sangat penting sebagaimana kata beliau untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bermanhaj tidak asal-asalan, sehingga kita barakallahu fikum jangan sampai seperti yang tadi kita jelaskan, kadang-kadang merasa kita ini memperjuangkan sunnah, ittiba, berada di atas kebenaran, ternyata justru ta'assub atau taklid, na'udzubillah, tanpa kita merasa. Naam, bahwa kebenaran itu adalah ada pada syekhnya, kebenaran ada pada ustadznya. Dan setiap yang berbeda yang menyelisih minimalnya dicurigai, na'udzubillah. Na'am barakallahu fikum. Zuhur jam berapa? Jam 12 kurang 1/4 berarti kurang 10 menit lagi kita. Baik, fa insyaallah taala barakallahu fikum ya ikhwan. Kita cukupkan sekian, dan alafu minkum, saya enggak bisa melanjutkan ba'da zuhur. Dan juga yang kedua, alafu minkum tadi materinya pun akhirnya saya acak begitu aja. Yang terkadang bahkan barakallahu fikum banyak yang tidak tersampaikan dan juga sebenarnya kurang tersusun akhirnya. Karena memang kacau di tengah jalan. Dalam posisi saya sendiri terburu-buru, posisi yang kedua saya juga daurah tapi kepikiran. Mertua meninggal, Allah yarham. Sehingga barakallahu fikum alafu kalau mungkin ada kesalahan atau mungkin kurang penyampaiannya kurang tepat, kurang pas, barakallahu fikum. Karena memang pada asalnya yang namanya ilmu itu adalah rutinitas. Rutinitas itu lebih bagus. Dan alhamdulillah kita di Tegal kita terapkan seperti itu. Setiap maghrib selang-seling Riyadhus Shalihin, tafsir Ibnu Katsir. Setelah itu kita baca Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim. Setelah Isya baca tafsir Bidayah Nihayat Tarikh Ibnu Katsir, 10 menit selesai badal Isya. Nanti diganti lagi Bidayah Nihayat Zadul Ma'ad selang-seling dengan kitab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian juga
Al-Fawaid Ibnul Qayyim, ba'da subuh, setiap ba'da subuh kita membaca Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan itu setiap hari. Liburnya kalau saya capek gitu aja. Pokoknya kalau saya nggak datang berarti lagi capek, libur gitu aja. Dan alhamdulillah seringnya nggak ada liburnya, rutin. Dan itu memang berkahnya ilmu. Barakallahu fikum. Kita mendapati seperti itu. Sehingga memang sebaik-baiknya ta'lim, sebaik-baiknya ilmu memang seperti itu, rutinitas. Dikit-dikit. Yang ta'lim pun nggak capek dan nggak ngantuk. Maghrib hitungannya, hitungannya cuman waktu santai aja. Dan ini berjalan. Bumi Ayu jadwal saya juga seperti itu, ba'dal asr. 1 jam menjelang maghrib, habis maghrib. 1 jam sebelum maghrib Bulughul Maram, habis maghrib Riyadhus Shalihin, habis isya Ushulul Tsalatsah. Di Pekalongan juga seperti itu, Cirebon Babakan juga seperti itu. Sehingga waktunya santai, tapi alhamdulillah bisa baca beberapa kitab. Fabarakallahu fikum wal afu minkum. Dan saya langsung pamit sekaligus. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.